Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat rahmat meski kita belum maksimal dalam menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas keutamaan menjadi imam dalam sholat, sekaligus membahas keutamaan mengucapkan amin baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min fadailihi annahu in ahsana fi salatihi kana lahu min al-ajri mithlu ajri man shalla khalfah, mithlu ajri man shalla khalfah. Di antara keistimewaan dan keutamaan seorang imam, jika ia bagus menjadi imam, bacaannya, gerakannya, minimal rukun dan syaratnya dia tunaikan dengan baik, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Bayangkan itu, kalau imam di belakangnya ada 200 orang, 1000 orang, imam Masjidil Haram itu bagaimana itu kedudukannya ya, tinggal ikhlas kuncinya dan melaksanakan tugas itu dengan secara amanah dan maksimal. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man amma qauman, barang siapa yang menjadi imam suatu kaum, falyattaqillah, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah. Jangan main-main maksudnya. Jadi imam jangan main-main. Jadilah, tidak apa-apa. Jangan coba-coba. Kalau belum mengerti, belum sanggup, belum bisa, terutama dalam membaca Al-Fatihah dan mengetahui rukun-rukun sholat, jangan coba-coba. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang mendesak. Wal ya'lam, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya dia tahu annahu dhaminun mas'ulun lima dhamin, bahwasanya dia itu menjadi penjamin tatkala dia jadi imam, dia itu penjamin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia jamin. Wa in ahsana, kalau dia bagus salatnya, kana lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Jika bagus salatnya, maka untuk dia seperti pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang salat di belakangnya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala jamaahnya. Artinya jamaahnya dapat pahala yang sempurna, dapat pahala yang maksimal,
tanpa mengurangi jatah pahala jamaah itu, Allah pun berikan buat sang imam sejumlah pahala yang didapatkan seluruh jamaahnya, akumulasi sejumlah galo-galonya dikumpulkan, diunjukkan ke imam. Allahu Akbar. Imam itu bagus sekali derajatnya. Menunaikan dengan amanah, kemudian dia ikhlas. Di belakang imamnya ada 1000 orang, ada 2000 orang. Alangkah besar pahala sebagai seorang imam. Tapi tidak hanya itu, ada sedikit pengontrolnya, asal agar orang itu tidak kemudian. Apa kata Rasulullah? Wa ma kana min naqsin fa'alih. Tapi jika ada kurangnya, dia yang tanggung jawab dewean. Nah, kalau ada kurangnya, dialah yang bertanggung jawab. Maka dari itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan kami buat para imam-imam sholat, buat saya pribadi dan kita yang diamanahi oleh jamaahnya, umatnya untuk menjadi imam, agar mendapatkan kemuliaan ini, 2 syaratnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat sekali ini. Kadang-kadang ikhlas, begitu dipuji jamaahnya, enak nih yang bisa sholat di belakang kamu nih, enak nih yang rasanya. Nah, besoknya sholat demi mempertahankan pujian jamaahnya ini rusak. Makanya terus perbaharui niat, minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala agar terus ikhlas. Yang kedua, melaksanakannya dengan amanah, dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa min fadailihi annahu yaumal qiyamati ala kathibin min miskin la yahuluhu al-faz'ul akbar wa la yanaluhu al-hisab. Kata Syekh Sayyid Muhammad, bahwasanya kelak di hari kiamat imam itu akan diposisikan di satu tumpukan minyak wangi, bagaikan gurun, ya, bukit-bukit gurun yang itu isinya semua minyak wangi, tinggi sekali, wangi tinggi derajatnya, bahkan la yahuluhul faz'ul akbar, dia tidak merasakan ketakutan pada hari kiamat, wala yanaluhul hisab, dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihisab. Kama jaa fil hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, thalathatun, 3 orang, ala kuthbanil miski, berada kelak di hari kiamat di tumpukan minyak wangi, arahu, yani aku lihat dia, aku menduganya, yaumal qiyamah. Siapa saja 3 orang ini? Kata Rasulullah, yang pertama, abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalih, yani hamba yang menunaikan haknya Allah dan menunaikan hak tuan-tuannya, ya, hak manusia. Yang kedua, warajulun, nah ini penting sekali ini, warajulun amma qauman wa hum bihi radun, seorang laki-laki yang mengimami kaumnya dan kaumnya ridho sama dia, senang sama dia. Wa rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yaumin wa lailah, dan seseorang yang senantiasa azan untuk mengingatkan kaum muslimin datangnya waktu salat di waktu pagi atau di waktu siang dan malam. Yang kita garis bawahi karena konteksnya adalah membahas tentang keutamaan imam, kata Rasulullah, salah satu orang yang nanti di hari kiamat diletakkan di posisi yang sangat mulia, di tempat yang sangat wangi, tinggi, adalah imam yang disukai kaumnya. Nah, ini sering jadi pertanyaan, Pak Ustadz, Mak Manut, jika kami sholat di belakang imam dan imam ini termasuk orang yang tidak disukai sama jamaahnya, jingak dulu, siapa yang tidak suka itu? Si kauwong jangan, minimal kebanyakan. Kalau cuma 1-2 orang dan yang lainnya suka, nggak berarti yang 1-2 itu, ya, artinya tidak jadi masalah.
Yang kedua, ketidaksukaannya itu dengan alasan-alasan yang syar'i, bukan alasan sentimental baik, bukan karena suku misalnya, oh apa nih pendatang menjadi imam tempat kita, enggak. Alasannya syar'i, misalnya apa Ustaz? Imam ini mohon maaf di luar sholat merokok misalnya. Sebelum sholat, sebelum masuk masjid masih sempat juga dia. Nah, tidak senang gitu aja enggak ya. Urusan dia nak istilah kata itu nak ngerokok atau tidak ngerokok, tetapi kalau mau jadi sholat jangan. Misalnya ada imam akhlaknya buruk ya, apa misalnya akhlak buruk, suka menggunjing wall atau pakai celana pendek. Imam masih pakai celana pendek, jangan, cari yang lain baik. Imam suka fitnah, imam nilep uang kas masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau alasan-alasan yang menyebabkan jamaah itu tidak senang dengan dia, ya, dia tidak diridhoi oleh kebanyakan jamaahnya dengan alasan yang syar'i, maka makruh dia jadi imam. Bahkan agak mengerikan, ada satu hadis yang sedikit diperselisihkan terkait derajatnya. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, ada 3 kelompok yang sholatnya itu tidak bisa naik ke langit, cuma sejengkal dari kepalanya baik. Sejengkal baik tidak baca naik, artinya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Salah satunya imam yang dibenci jamaahnya. Tapi tadi ingat, standarnya syar'i dan kebanyakan uang. 3 orang yang sholatnya la yatajawaz shibran, tidak lebih dari sejengkalnya, nggak keangkat sampai ke langit. Mereka adalah imam yang dibenci. Nah, mohon maaf, ini jadi pelajaran buat kita galau-galau ya. Imam itu penjamin orang sholat, sehingga kedudukannya tinggi, dan kedudukan tinggi itu seharusnya membuat dia sadar di luar itu kecil yang dilakukan oleh orang, kesalahan itu kecil jika dilakukan orang biasa, tapi kalau dilakukan imam jadi besar di mata uang. Imam masih main gap misalnya, mungkin kalau uang biasa main gap, jadilah misalnya, walaupun tidak berduit. Kalau berduit jelas haramnya, ini tidak berduit, sekedar iseng bisa. Imam sudah tidak pantas lagi itu. Kalau sudah ditunjuk jamaah sebagai imam, dia harus lebih, ya, harus lebih baik daripada jamaah yang lain. Imam misal masih juga joget di acara dangdutan misalnya atau hiburan, satu lagu dari imam masjid kita. Nah, imam masjid kita nak nyumbang lagu, jangan. Mungkin kalau yang nyumbang itu uang biasa, tidak banyak omongan uang di masyarakat. Tapi begitu imam sholat nyumbang lagu, jelek nih atas. Atau imam sholat bawa kantong kurbannya dulu, yang nanya sih kok lebih dulu nyisipin, aku palanya sudah nggak bagus itu. Ya, walaupun kecil, imam itu harus lebih wara', dia harus lebih menjaga hal-hal yang boleh di mata masyarakat atau makruh bagi seorang imam itu besar. Sehingga kata Rasulullah, yang akan ditinggikan derajatnya, bahkan ditempatkan di tempat yang sangat wangi, adalah imam yang dicintai makmumnya, diridhoi oleh makmumnya. Dan kata para ulama, yang mendapatkan kemakruhan itu imamnya, bukan jamaahnya. Misalkan kita termasuk jamaah yang tidak suka dengan imam itu, dan kemudian tidak ada tidak ada imam lain, misalkan belum pacak berani menyampaikannya, dia sholat di belakang imam itu. Apa hukum sholat makmum ini? Makmum ini tidak mendapatkan kemakruhan. Yang makruh imamnya, yang mendapatkan hukuman makruh, yang terancam bahkan sholatnya tidak naik sampai 1 jengkal pun, itu imam. Kalau makmum, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf sekaligus, karena ini jujur baik, masalah imam ini kayaknya masalah klasik, tapi hampir ada di masjid-masjid itu. Tidak tahu di mana aku ngisi pengajian, ada baik keluhan atau sampai yang disampaikan tentang imamnya.
Ada imam itu kan syaratnya berat ya. Dan syarat yang paling utama adalah mampu membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Itu yang bisa terlihat oleh imam. Kalau masalah kondisi dia tidak bisa berdiri, boleh. Imam duduk, makmum berdiri, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah harus benar sebagai seorang imam. Ini kadang-kadang uang itu berlomba-lomba nak jadi imam. Karena apa misalnya jadi imam? Aku yang wakaf tanah ini. Nah, yayaku yang wakaf tanah ini. Aku ni asli wong sini. Yang lain itu pendatang gaul loh. Aku macam-macam. Karena imam itu selain pahalanya besar, janji Allah juga besar. Tapi tadi kata Rasulullah, wa ma kana min naqsin fahuwa alaih. Kalau ada kurangnya dia yang tanggung jawab. Kalau batal apalagi? Allahu Akbar. Ya'udzubillah. Ini jadi pelajaran. Boleh kita berlomba-lomba untuk bisa jadi imam, tetapi harus melihat, sadar, istilahnya sadar diri, mengukur diri. Kalau ada yang lebih baik, apa salahnya? Meski dia lebih muda, silakan. Ya. Ustaz, siapa yang lebih baik antara orang yang paham fikih dengan orang yang banyak hafalan Qur'annya? Ada orang misalnya di tempat kita hafal Quran, tapi pengetahuan fikihnya tidak begitu mendalam. Ada orang hafal mengetahui fikih dengan baik, tapi hafalan Qur'annya tidak sebanyak yang pertama. Afqah muqaddamun 'alal aqra. Orang yang lebih faqih, yang lebih mengerti tentang hukum, itu lebih diutamakan daripada yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena solat lebih membutuhkan pengetahuan fikih dari hafalan Qur'an. Dari seluruh dalam solat, dari takbiratul ihram sampai salam, yang wajib dari bacaan Qur'an itu cuma Al-Fatihah. Artinya kebutuhan terhadap Quran itu di Al-Fatihah saja. Tetapi kalau fikih, banyak sekali tuh kejadian-kejadian yang menuntut imam bisa bersikap seketika itu. Imam misalnya mati lampu atau gempa, apa yang harus dia lakukan? Itu hanya orang fakih yang tahu apa sikapnya. Imam lupa rakaat keempat, dari rakaat ketiga langsung salam. Begitu selesai makmumnya protes, imam kita ini baru 3 rakaat sholat zuhur, nah pula salam. Nah, apa iya? Apa yang harus dilakukan saat itu? Artinya di sini membutuhkan banyak kasus, insiden, kejadian di tengah sholat itu yang membutuhkan pengetahuan tentang fikih, sehingga al-afqah muqaddam ala akrab, dalam tanda kutip, yang hafalannya lebih banyak. Syukur-syukur lah hafal Quran faqih mulu, berkahnya itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan untuk para imam-imam salat juga untuk menjaga akhlak di luar salat. Dia punya tanggung jawab yang besar. Jangan sampai menjadi sosok yang dibenci oleh jamaahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya fadlut ta'min, keutamaan mengucapkan amin. Pertama, amin itu maknanya apa Ustaz? Maknanya istajib, yakni ya Allah kabulkanlah. Itu makna amin itu. Ya Allah kabulkanlah. Baik. Keutamaannya apa itu? Rupanya Pak, orang Yahudi itu atau kelompok atau agama Yahudi itu, orang-orangnya, salah satu sifat yang melekat pada diri mereka adalah dengki, iri sekali dengan kaum muslimin. Dan sesuatu yang paling diirikan orang Yahudi dari kaum muslimin, salah satunya adalah kata amin. Menarik ya, kata amin itu rupanya bikin dongkol, iri wong Yahudi. Kenapa alasannya Ustaz? Kita akan uraikan, kita akan baca dulu riwayatnya.
Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Tidaklah orang Yahudi itu iri kepada kalian terhadap sesuatu apapun seperti irinya mereka terhadap salam dan amin. Salam dan amin, di mana umat Islam itu saling mencintai dan cinta itu diungkapkan dengan saling mendoakan. Baru ketemu saja sudah assalamualaikum warahmatullah. Apa maknanya? Semoga keselamatan dan rahmat Allah selalu terlimpahkan untukmu duhai saudaraku. Dia pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untukmu wahai saudaraku keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam itu Bapak Ibu bukan basa-basi. Kadang-kadang salam ini saking biasanya jadi basa-basi. Assalamualaikum. Kadang bahkan jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bingung apa dia maknanya Assalamualaikum? Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. 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 Yang benar Assalamualaikum itu doa. Dan kita yang mendengar itu, jika ada saudara kita mengucapkan itu, kita itu hatinya seharusnya gembira. Kenapa? Dia mendoakan, wahai saudaraku, semoga engkau selalu dalam keadaan selamat, semoga engkau selalu dalam keadaan diberkahi Allah. Ya Allah, ada orang ketemu kita kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Itu maknanya semoga keselamatan selalu menyertai. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada dua orang muslim saling mengucapkan salam, kira-kira bakal berantem enggak? Camano nak berantem, sudah mendoakan keselamatan. Itu luar biasa. Maka tidak heran ganjarannya pun pahala. Kata Rasulullah, tidak akan kalian masuk surga sampai beriman, dan tidaklah kalian sampai beriman sampai saling mencintai. Lalu Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Apa itu ya Rasulullah? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan. Dan itu yang membuat Yahudi iri, Pak. Indah sekali ya orang muslim ini, siko sama siko saling mendoakan. Indah sekali. Kalau diresapi, kita yang memulai salam, ini semoga jadi hadiah malam ini. Kalau Bapak, Ibu, sahabat sekalian mengucapkan salam kepada siapapun, bahkan perintah Rasulullah itu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Perintah Rasulullah. Artinya semoga ini jadi hadiah kita. Kita salam itu betul-betul tulus dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, iri terhadap kalimat amin. Ya. Nanti apa alasannya kita akan jelaskan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dzukirat indahul yahud. Suatu ketika ada orang sedang membicarakan tentang Yahudi. Membicarakan tentang Yahudi. Terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innahum, sesungguhnya mereka, lam yahsuduna, tidak iri kepada kita, ala syai'in, atas sesuatu apapun, kama hasaduna, sebagaimana mereka iri kepada kita terkait perkara Jum'ah." Ibu-ibu, majelis ilmunya kagak. Yo, pokoknya ibu-ibu yang khusyuk dengar ke, kudoakan panjang umur, pacak naik haji dan umrah. Tapi kalau ribut, biarlah Allah yang aturnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak pernah iri kepada kita kaum muslimin sebagaimana irinya mereka terhadap kita, ya, berkaitan perkara apa? Hari Jumat. Itu iri betul mereka dengan hari Jumat itu. Kenapa? Hari ini sangat diberkahi oleh Allah, pahala dilipat gandakan, ibadah-ibadah dianjurkan di hari ini. Kemudian kata Rasulullah, allati hadanallahu laha, yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita.
atau bertunjuk ya, berikan kepada kita, iri dengan salat Jumat. Wa dhallu anha, sedangkan mereka nggak dapat itu, sesat darinya. Kenapa? Karena orang Yahudi salah milih hari, dia milihnya hari Sabtu. Hari kecintaan orang Yahudi itu Sabtu, padahal Allah mencintai hari Sayyidul Ayyam. Yang kedua, wa 'alal qiblah, iri juga terhadap kiblat allati hadanallahu biha, yang Allah berikan kepada kita, yaitu kiblat di Masjidil Haram, sedangkan mereka wadallu anha, dan mereka tersesat darinya, nggak dapat itu. Kenapa? Karena mereka salah pilih juga. Mereka bukannya memilih Masjidil Haram, malah memilih Baitul Maqdis sebagai kiblatnya. Yang terakhir, ini yang menarik. Mereka iri ala qaulina khalfal imam, iri terhadap ucapan kita di belakang imam, amin. Amin baik bikinnya sedada mereka. Baru amin itu. Amin. Sedada mereka itu. Pertanyaannya napa lah Ustaz? Kenapa dengan amin mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala anugerahkan umat ini, cukup umat ini salat di belakang imam, dan tatkala imam membaca waladdall ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, dengan kalimat amin itu Allah ampunkan dosa kita. Jadi wong Yahudi ini iri, alangkah enaknya jadi umat Nabi Muhammad ini. Ngucap amin bela, dosanya gugur. Hanya mengucapkan amin. Itu yang membuat mereka iri. Yang berikutnya sama ya, ini penegasan saja dalam riwayat yang lain. Innal yahuda qad sa'imu dinahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi bosan terhadap agama mereka. Wahum qaumun hussadun. Mereka itu kaum yang sangat iri dengan kita. Walam yahsudul muslimina, dan mereka tidak pernah iri kepada kaum muslimin ala afdala min salas, kecuali kepada 3 hal. Yang pertama, raddis salam, menjawab iri nian mereka itu tadi, karena ada ukhuwah, ada kecintaan satu sama lain dengan kaum muslimin. Yang kedua, wa iqamatis sufuf, menegakkan saf-saf salat. Kalau jingak uang muslim menafsir salat itu panas mereka, terjingok bersatu nian. Yang ketiga, wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubah, dan ucapan mereka di belakang imamnya pada salat yang wajib, amin. Iri orang Yahudi terhadap kata amin. Jadi kalau ketemu wong Yahudi sebut baik amin. Serangan jantung mereka. Kenapa Ustaz? Wa ta'minu babun min abwabil maghfirah. Karena amin itu salah satu pintu Allah mengampunkan dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imam," jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Rasulullah, faqulu, katakanlah wahai umatku yang jadi makmum, amin. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu, karena sesungguhnya man wafaqa qawluhu, barang siapa yang ucapan aminnya mengenai bersamaan dengan qaulal imam, qaulal malaikah, bersamaan dengan aminnya malaikat. Rupanya imam itu kalau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di langit para malaikat juga ikut mengatakan amin. Dan barang siapa yang aminnya, ini amin jamaah, bersamaan dengan aminnya malaikat, gitu ya, bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa yang telah lalu hanya dengan amin. Ada yang mengatakan malaikat yang dimaksud adalah malaikat hafazah yang menjaga kita sehari-hari. Ada yang mengatakan malaikat langit. Intinya barang siapa yang menjawab amin, kira-kira ya, yang intinya yang menjawab amin
itu akan diampunkan dosanya. Cuma pertanyaannya begini, siapa jamaah yang mengucapkan amin? Jamaah yang mengucapkan amin dengan baik dan benar adalah jamaah yang berarti. Ini menunjukkan jamaah itu memperhatikan bacaan imamnya, tahu kapan dia nak amin. Ada kan orang kelewatan amin? Ada udah kelewatan? Tahu-tahu lah selesai amin, belum amin aku amin. Ada yang kelewatan amin atau kecepatan, belum imam lah selesai waladdo amin. Berarti ini orang tidak khusyuk, main ya, ada kelalaiannya. Itulah pahala dan tujuannya itu. Kenapa amin itu menjadi ampunan, sebab ampunan Allah? Karena salah satunya hanya orang yang serius bisa mengucapkan amin itu. Orang yang betul-betul fokus, khusyuk bisa mengucapkan amin, sehingga ganjarannya pun diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bal inna hadhil maghfirah tashmal hatta ahlil masjid. Faqad ja'a fi, bahkan ampunan itu akan memberkahi, akan diberikan kepada orang yang ada di masjid walaupun dia enggak lagi sholat. Mungkin ada orang sholat, dia sudah sholat duluan, ini jamaah yang kedua. Ada jamaah rombongan kedua sholat, kita lah sholat, kita mungkin ada yang sedang macam-macam, ada yang sedang duduk, ada yang sedang tadarus, ada yang sedang nyapu mungkin. Itu pun dapat berkahnya amin dari jamaah yang sedang sholat. Fa innahu man wafaqa kalamuhu kalamal malaikati ghufira liman fil masjid, akan dimaafkan siapapun yang ada di masjid itu. Wa hadhihi al-maghfiratu syamilatun lima taqaddama min adz-dzunub. Ya, walaupun Syekh mengatakan yang dimaksud yang diampunkan dosanya ini adalah dosa-dosa kecil. Itu diampunkan dengan keberkahan menjawab amin. Kemudian yang kedua, ya, jika amin tadi adalah sesuatu yang diirikan oleh malaikat karena amin itu yang kalimat pendek itu, karenanya Allah mengampunkan dosa. Apalagi kalau diresapi makna sholat. Apa makna? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Orang yang diberi nikmat ini siapa? Jalannya siapa? Ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi tafsiran ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim itu surat An-Nisa, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dijelaskan kalau dalam surat An-Nisa siapa mereka? Para nabi. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya, ya Allah berikanlah aku jalan, petunjuk jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para orang-orang saleh, jalannya para syuhada, jalannya para orang-orang siddiqin, orang-orang yang tulus. Itu yang kita minta dari Allah. Dan bukan hanya itu, kata kita dalam ayat Al-Fatihah itu kita minta ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, mereka adalah Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang sesat, mereka lah orang-orang Nasrani. Kita katakan amin, keselian mereka itu. Tiap hari kita doa jangan jadi wong cawong Yahudi, gitulah kurang lebih. Jangan jadikan kami mengikuti jalannya orang Yahudi. Padahal Yahudi setiap hari gawenya bagaimana?
Mereka menyesatkan kita. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Yang menarik, ini kami baru dapat ilmunya ini dari Habib Nagib beberapa malam yang lalu ketika menghadiri haul. Kata beliau, ayat ini tidak menunjukkan orang Yahudi itu berhasil atau enggak berhasil. Karena bagi Yahudi itu enggak akan putus asa kalaupun enggak berhasil. Pokoknya gawenya menyesatkan kita. Berhasil enggak berhasil, itulah gawe dia. Walan tarda, tidak akan ridha orang Yahudi. Al-Quran tidak menyebutkan mereka berhasil, enggak ada keterangan menunjukkan orang Yahudi itu betul juga, enggak ngerti. Dapat pokoknya sesat ke, tidak berhasil, tidak berdiri, dan menunjukkan mereka tidak pernah putus asa walaupun nggak berhasil. Itulah kesel dia. Ini salah satu yang membuat mereka juga iri. Yang terakhir, ini tambahan ilmu dari Sayyid Muhammad rahimahullah. Beliau katakan, waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yahrisuna ala khatmi du'aihim bil lafzi amin. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan sahabat dan mereka menjaga betul setiap kali menutup doa itu menutupnya dengan amin. Menutup doa dengan amin. Bahkan disebutkan di sini, kharajna ma'a Rasulillah dzata lailatin namshi. Kami pernah keluar bersama Rasulullah di satu malam, kami berjalan. Ketika kami sedang jalan, fa ataina 'ala rajulin qad alahha fil mas'alah. Kami menjumpai ada seorang laki-laki sedang berdoa, sungguh-sungguh berdoa, berulang kali dia berdoa, merintih dia berdoa. Fawaqafan Nabi. Ketika Nabi melihat ada orang laki-laki itu sedang doa, Nabi berhenti. Kemudian didengarnya doa itu. Setelah didengarnya, faqala Nabi berkata, aujaba in khatam. Sungguh Allah pasti mengabulkan doanya kalau dia menutupnya. Para sahabat yang datang yang bersama Nabi itu, ada salah seorangnya bertanya, ya Rasulullah, bi ayyi syai'in yakhtim? Dengan apa dia harus nutup doanya? Kan kata Nabi ketika mendengarkan doa tadi, doa laki-laki yang sedang berdoa, kata Nabi, Allah pasti kabulkan doa orang ini kalau dia menutup doanya. Tapi Nabi belum menjelaskan menutup cak mano maksudnya. Ditanyalah oleh sahabat, nutup cak mano ya Rasulullah? Dengan apa dia harus nutup doanya? Kata Rasulullah, faqala bi amin. Kalau dia nutupnya dengan amin, fa innahu, sesungguhnya in khatama bi amin, jika seorang yang sedang berdoa menutup doanya dengan amin, faqad aujaba Allah, ya, sungguh Allah pasti mewujudkan dan mengabulkan doanya. Fansarafar rajul, orang yang bertanya tadi, salah seorang sahabat itu bertanya, yang bertanya alladzi sa'al, mendatangi orang yang sedang doa itu, yang mungkin saat itu belum mengatakan amin setelah selesai doa, sekedar berdoa ya Rabb ya Rabb, tapi dia belum mengucapkan amin. Kata sahabat yang bertanya sama Rasulullah tadi, dengan apa harus menutup doa, dan dijawab Nabi dengan amin. Wahai laki-laki yang sedang berdoa, ikhtim ya fulan, tutuplah doamu wahai seseorang, bi amin, dengan amin, wa absyir, dan gembiralah karena doamu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita sedang duduk kan, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita tutup dengan, bahkan setiap tutupan, setiap doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal amin. Rabbana hab lana amin. Kita tutup setiap doa itu dengan amin. Yang juga menggembirakan, wal mu'ammin ala du'ai akhihi syarikun lahu fi tawajjuhi wa iqbali wa ijabati. Allahu akbar. Orang yang amin atas doa saudaranya, artinya yang doa saudaranya, dia melo amin, itu pun akan mendapatkan hal yang sama seperti orang yang berdoa. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul suatu kaum
Fayad'u ba'duhum, sebagian berdoa, wa yu'amminu ba'duhum, dan sebagian mengamini, illa ajabahumullah, kecuali Allah mengijabahnya. Artinya yang doa dapat dan yang mengamini pun dapat. Dan Pak, mohon maaf sekaligus ini menegaskan bahwasanya doa berjamaah bukan bid'ah. Doa berjamaah itu bukan bid'ah. Nabi yang berkata ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan tadi juga disebutkan para sahabat juga melakukan itu. La yajtami'u mala'un, kata Rasulullah, tidaklah berkumpul seseorang, sekelompok orang, fayad'u ba'duhum, sebagian berdoa, wa yu'amminu ba'duhum, dan sebagian mengamini, illa ajabahumullah, kecuali Allah mengijab. Jadi kalau kita ikut amin itu, sekali lagi doa. Dan ini andaikan hadis ini dipermasalahkan, ada hadis lain juga yang menegaskan atas kebolehan itu. Idza amma ahadukum ya qauman fala yakhussa nafsah, faman fa'ala dzalika faqad khanahum, atau kama qala, jika salah satu di antara kalian menjadi imam dalam berdoa, janganlah mengkhususkan dirinya dewek. Kalau dia mengkhususkan dirinya dewek, sungguh telah mengkhianati kaumnya. Dan ini hadis digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar untuk perintah agar imam itu merubah dhamir doa, merubah yang tadinya Rabbighfirli jadi Rabbana ighfir lana, yang tadinya Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina, yang tadinya Rabbi ja'alni muqimas salah jadi Rabbana ja'alna muqimis salah. Merubah ni jadi na, Rabbi jadi Rabbana, digunakan oleh Imam Nawawi. Kalau kalian sholat subuh kunut sendiri, bacalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman. Tapi kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, dirubah. Dan hadis yang dipakai oleh Imam Nawawi adalah hadis yang kami sebutkan tadi. Artinya doa berjamaah itu boleh. Ya, tapi kalau ada kenalan sahabat yang tidak galak, ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin dia yakin dengan doanya dewe, ya dah, jadilah. Dan yang terakhir, kata beliau di terakhir ini, orang yang tidak mengamini, yang tidak ikut amin, maka mereka tidak akan mendapatkan. Katanya, wa matsalul ladzi la yaqulu amin, perumpamaan orang yang berkata, yang tidak berkata amin pada sholat misalnya, kamatsali rajulin, seperti orang laki-laki, ghaza ma'a qaumin, ikut perang bersama kaumnya, faqtara'u, kemudian melakukan undian, fakharaja sihamuhum, teman-temannya keluar semua dalam undian itu, walam yakhruj sahmu, sedangkan dia nggak dapat, nggak keluar undiannya. Faqala ma li sahmi lam yakhruj, kenapa saham saya nggak dapat, kenapa undian saya nggak dapat, kenapa nama saya nggak keluar dalam undian itu? Qala innaka lam taqul amin, innaka lam taqul amin, karena kamu nggak mengatakan amin. Jadi dijelaskan oleh Sayyid Muhammad, orang yang nggak mengatakan amin dalam sholat itu, ketiduran apa enggak tahu ya, Allah, mungkin kekhusyuan atau menghayal kemana-mana, wong lah amin dia udah dewe, batal enggak sholatnya Ustaz? Enggak batal. Tetapi orang semacam ini seperti orang yang berangkat jihad, menang, berhasil, dapat harta rampasan perang, kemudian mau dikasihkan hadiah sama Rasulullah, dapat ghanimah itu, yang lainnya dapat, dia enggak dapat. Bertanya, kenapa aku enggak dapat? Karena kamu enggak mengatakan amin. Karena artinya apa? Karena kamu tidak mengikuti arahan dan petunjuk imammu dalam sholat. Begitu ya. Dan itu luar biasa. Sekali lagi, keutamaan amin itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang membuat kaum Yahudi iri sekali dengan kaum muslimin. Dan juga amin dianjurkan setiap menghabisi doa. Ya. Baik di setiap doa ataupun di ujung doa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menambah ilmu kita. Minggu depan masih Sya'ban atau Ramadan? Masih Sya'ban ya? Berarti sekali lagi sebelum Ramadan kita berjumpa lagi di lorong Rodai. Kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.